listen to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Hope Nalita Apriana. Saya di sini akan menjelaskan tentang akuntansi perusahaan jasa kedua perusahaan Crisman Taylor. Crisman Taylor ini merupakan usaha yang menyediakan jasa jahitan antara lain baju wanita tanpa furing 160.000 per baju wanita dengan furing senilai 190.000 per baju pria tanpa furing 100.000 per baju pria dengan furing 140 per baju, celana wanita 150 per celana pria 165 per celana, permak baju wanita atau pria 20.000 hingga 50.000 per baju. Nah, Crisman Taylor ini dibuka awal bulan April 2020 dengan modal awal senilai 200 juta dengan pemilik yang bernama Nona Sahada. Crisman Taylor menerima jahit seragam secara borongan. Crisman Taylor memiliki 2 karyawan yang berkompeten di bidang Taylor pada bagian jahit. Nah, berikut kebijakan akuntansi Crisman Taylor. Yang pertama itu, metode pencatatan perlengkapan menggunakan metode real. Metode pencatatan pembayaran di muka menggunakan metode real. Metode pencatatan penerimaan di muka menggunakan metode nominal. Nah, yang keempat, pembelian peralatan jika lebih dari 1 juta diakui sebagai aset tetap berwujud, dan jika pembelian peralatan kurang dari 1 juta maka diakui sebagai perlengkapan. Yang kelima, pemeliharaan dan perbaikan aset tetap berwujud lebih dari 800 diakui aset tetap, dan jika kurang dari 800 diakui sebagai beban terjadinya. Nah, yang keenam ini perhitungan penyusutan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai sisa. Estimasi umur ekonomis masing-masing aset tetap berwujud antara lain mesin jahit 6 tahun, mesin obras 6 tahun. Nah, selanjutnya langsung saja transaksi selama bulan April 2020. Pada tanggal 2 April, Nona Sahadah menginvestasikan uang tunai untuk modal awal usaha senilai 200 juta. Nah, pada transaksi ini, akun yang berpengaruh adalah kas pada modal senilai 200 juta masing-masing. Jadi, pada tanggal 3 April, Nona Sahadah membeli 3 unit mesin jahit Singer senilai 4 juta tunai. Nona Sahadah juga membeli 3 unit mesin obras Singer senilai 1 juta 300 secara tunai. Nah, di sini akun yang berpengaruh adalah peralatan dan kas, peralatan pada kas senilai 15.900.000. Ini di mana 3 unit mesin jahit dikali 4 juta, yaitu 12 juta, dan 3 mesin obras ini 1.300.000, jadi 3.900.000, jadi hasil dari penjumlahan 15.900.000. Oke, selanjutnya 4 April, membeli perlengkapan Taylor, gunting, penggaris, benang obras, benang jahit, jarum jahit senilai 1 juta secara tunai. Nah, di sini akun yang berpengaruh perlengkapan Taylor pada kas senilai 1 juta di debit dan di kredit. Oke. Pada 6 April, menyewa ruko untuk kegiatan usaha Taylor selama 3 tahun senilai 63 juta secara tunai. Pada 6 April ini, akun yang berpengaruh sewa dibayar di muka pada kas senilai 63 juta. Pada tanggal 10 April, ini menerima jasa Taylor antara lain. Di sini tadi terdapat ketentuan-ketentuan harga ya, di mana baju wanita 160 per baju. Di sini kita mengelompokkan yang tunai dahulu. Itu yang tunai akan dimasukkan ke dalam kas, dan yang kredit akan dimasukkan ke dalam akun piutang, dan seluruhnya pada akun pendapatan. Oke, cara menghitungnya adalah baju wanita tanpa furing itu 1 potong secara tunai 1 dikali 160 baju tanpa furing tadi, jadi 160, dan di sini ada baju wanita dengan furing yaitu 190 ya, dikali 1 potong jadi 190.000. Celana pria 1 potong itu senilai 165.000 dikali 1 jadi 165, dan permak baju ini 3 potong senilai 30.000 yaitu 90.000, jadi total pada kas yaitu 605.000. Dan sekarang di kredit ini baju wanita tanpa furing yaitu
160.000 dikali 1, 160. Dan baju pria dengan furing 3 potong senilai 140.000, jadi 420.000 dengan akun piutang 580.000. Jadi pada akun pendapatan 1.185.000. Oke, selanjutnya 12 April. Nah, menerima jasa tailor antara lain. Di sini perhitungannya sama seperti yang tadi. Kita hitung dulu yang tunai. Jadi baju wanita tanpa furing itu 160.000 dikali 1, yaitu 160. Dan baju pria tanpa furing 100.000 dikali 1 potong. Baju pria dengan furing 140.000 dikali 1 potong. Celana wanita 150.000 dikali 2 potong, yaitu dengan jumlah 700.000 pada kas. Dan pada transaksi ini tidak terdapat secara kredit, tidak terdapat pembayaran secara kredit. Jadi akun yang berpengaruh kas pada pendapatan saja. Selanjutnya, pada tanggal 13 April membayar beban utilitas senilai 1.500.000 secara tunai. Jadi pada tanggal 13, akun yang berpengaruh pada transaksi ini beban utilitas pada kas senilai 1.500.000. 1.500.000, oke. Jadi tanggal 15 April menerima penulisan atas transaksi tanggal 10 atas jasa jahit baju wanita tanpa furing 1 potong. Nah, akun yang berpengaruh pada transaksi tersebut adalah kas pada piutang senilai 160.000. Pada tanggal 17 April menerima pelunasan atas transaksi tanggal 10 atas jasa jahit baju pria dengan furing 2 potong. Oke, jadi pada transaksi ini akun yang berpengaruh adalah kas pada piutang senilai 280.000. Pada 18 April membeli perlengkapan tailor, benang jahit, benang obras sebesar 500.000 secara tunai. Jadi pada tanggal 18 ini akun yang berpengaruh perlengkapan tailor pada kas senilai 500.000. Oke, selanjutnya tanggal 20 April. Tanggal 20 April menerima pelunasan atas transaksi tanggal 10 atas jasa jahit baju pria dengan furing 1 potong. Pada transaksi ini yang berpengaruh adalah kas pada piutang 140.000. Oke, pada tanggal 21 April menerima jasa tailor antara lain. Budget seperti yang tadi, yaitu kita kelompokkan dulu yang tunai dan yang kredit. Yang tunai akan berpengaruh pada kas, pada akun kas, dan yang kredit akan berpengaruh pada akun piutang. Di sini baju wanita dengan furing senilai 190 dikali 2 potong. Terus baju pria tanpa furing 4 potong dikali 100.000, yaitu 400.000. Celana wanita 150 dikali 2 potong, yaitu 300.000. Dan permak baju 3 potong senilai 25.000, yaitu 75.000. Dan dijumlah pada akun ini 1.155.000. Dan setelah itu kita hitung yang kredit 2 baju wanita tanpa furing 160.000 dikali 2 potong, yaitu 320. Dan celana pria senilai 160.000 kali 2 potong, yaitu 330.000. Jadi total 650. Dan total pendapatan yang diterima yaitu 1.805.000. Selanjutnya pada tanggal 24 April menerima pelunasan atas transaksi tanggal 21 atas jasa jahit baju wanita tanpa furing 2 potong, yaitu kas pada piutang senilai 320.000. 25 April membayar gaji 2 karyawan senilai 3.250.000 secara tunai. Akun yang berpengaruh adalah beban gaji pada kas senilai 6.500.000. Oke. Pada tanggal 27 April menerima jasa tailor antara lain baju wanita tanpa furing. Baju wanita tanpa furing 160.000 dengan harga 160.000 dikalikan 2 potong, yaitu 320.000. Permak baju wanita itu 5 potong dikalikan 50.000 dengan total
250.000. Oke, yang secara kredit baju wanita dengan furing yaitu 190.000 dikali 6 potong senilai 1.140.000, dan baju pria tanpa furing seharga 100.000 dikali 2 potong yaitu 200.000. Jadi total adalah 1.340.000 di piutang, yaitu di akun piutang, dan seluruhnya ada 1.910.000 pendapatan yang diterima oleh Chris Tyler. Selanjutnya, pada tanggal 29 April, pengambilan uang untuk keperluan perbaikan kendaraan pribadi senilai 1.200.000. Dan pada tanggal ini, akun yang berpengaruh Prive pada kas yaitu 1.200.000. Pada tanggal 29 April menerima pelunasan atas transaksi tanggal 21 atas jasa jahitan celana pria 2 potong. Akun yang berpengaruh pada transaksi ini adalah kas pada piutang yaitu 330.000. Pada tanggal 30 April menerima pelunasan atas transaksi tanggal 27 atas jasa jahit baju pria tanpa furing 2 potong. Transaksi ini berpengaruh pada akun kas pada piutang yaitu Rp200.000. Dan total jurnal umum ini Rp296.630.000. Selanjutnya kita akan membahas buku besar. Buku besar adalah buku yang berisi kumpulan akun-akun perkiraan yang terkait dengan pencatatan transaksi. Jadi di buku besar ini kita menggolongkan pada akun-akun yang terdapat dalam ada akun kas, akun piutang, akun perlengkapan, akun sewa dibayar di muka, dan sebagainya. Itu jadi ketentuan dari buku besar itu adalah jika nominal terdapat di debit dan selanjutnya terdapat di kredit, itu akan dikurang dan saldo akan terdapat di debit jika dia terdapat di debit. Jadi jumlah akun kas, jumlah saldo terakhir yaitu 114.860.000. Dan begitupun seterusnya. Selanjutnya, kita membahas AJP. Di sini informasi data per 30 April 2020. Perlengkapan tersisa senilai 300.000. Dan pada informasi ini, akun yang berpengaruh adalah beban perlengkapan pada perlengkapan. Jadi, kita tentukan dulu perlengkapan yang terpakai. Di sini diketahui perlengkapan tersisa. Jadi, pada buku besar, perlengkapan senilai 1.500.000. Kita lihat perlengkapan saldo terakhir senilai 1.500.000. Dan perlengkapan tersisa itu 300.000. Jadi 1.500.000 dikurangkan dengan 300.000, 1.200.000. Ini adalah perlengkapan yang terpakai. Oke. Jadi kita lanjut yang kedua, penyusutan mesin jahit dan mesin obras, di mana tadi kita sudah membaca bahwa ketentuan umur ekonomis masing-masing adalah 6 tahun, dan kita melihat dahulu saldo terakhir peralatan yaitu 15.900.000, di mana 15.900.000 ini dibagi 6 tahun, dan sebenarnya dibagi nilai residu. Karena kita tidak memakai nilai residu, maka kita langsung saja 15.900.000 dibagi 6 tahun, yaitu 2.650.000, dan dibagi 12 bulan dalam 1 tahunnya, yaitu 220.834 rupiah. Beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan. Dan yang terakhir, sewa yang telah jatuh tempo senilai 1.750.000. Pada penyesuaian ini, kita menulis langsung saja akunnya adalah beban sewa pada sewa dibayar di muka senilai 1.750.000 masing-masing. Selanjutnya, kita akan ke neraca lajur.
Nah, neraca lajur ini digunakan sebagai alat bantu dalam proses pembuatan laporan keuangan. Nah, neraca saldo ini diperoleh dari buku besar, dan ayat jurnal penyesuaian ini diperoleh dari ayat jurnal penyesuaian yang sudah kita tentukan tadi. Neraca saldo yang disesuaikan ini, kita menyesuaikan dari neraca saldo dengan ayat jurnal penyesuaian. Jika terdapat neraca saldo 1.500.000 di debit, dan ayat jurnal penyesuaian pada perlengkapan Taylor ini terdapat di kredit, nah maka dikurangkan. Karena dia berbeda debit dan kredit, maka dia dikurangkan menjadi 300.000. Oke. Dan laba rugi ini yang dimasukkan adalah akun-akun nominal, yaitu akun pendapatan dan beban saja. Kemudian neraca ini akun-akun real yang terdapat pada neraca saldo. Dan setelah itu kita jumlahkan dan kita tentukan laba rugi perusahaan tersebut. Oke. Selanjutnya kita laporan keuangan. Nah, laporan keuangan di sini terdapat 3, yaitu laporan laba rugi. Nah, di sini terdapat akun-akun nominal, yaitu pendapatan senilai Rp5.600.000 dan bebannya terdapat beban utilitas senilai Rp1.500.000, beban gaji senilai Rp6.500.000, beban perlengkapan Rp1.200.000, beban penyusutan peralatan yaitu Rp220.834, beban sewa Rp1.750.000, dan di situ pendapatan dikurangi beban senilai Rp5.570.834. Oke, selanjutnya adalah laporan perubahan modal, di mana untuk menentukan mengetahui modal awal dan modal akhir kita perusahaan tersebut, yaitu yang pertama modal awal yaitu senilai Rp200.000.000 dan price yang digunakan adalah Rp5.570.834 dikurangi dengan laba rugi Rp1.200.000, dan di sini kita jumlahkan price dan laba ruginya senilai Rp6.770.834, dan di sini modal awal dikurangi dengan penjumlahan tersebut yaitu Rp193.229.166.000. Oke, selanjutnya adalah laporan neraca, di mana laporan neraca ini akun-akun real saja yang terdapat di laporan neraca tersebut. Kas senilai Rp114.860.000, piutang senilai Rp1.140.000, perlengkapan senilai Rp300.000, sewa dibayar di muka senilai Rp61.260.000, dan pada aktiva tetap peralatan yaitu Rp15.900.000, dan akumulasi penyusutan peralatan senilai Rp220.834, di mana jika akumulasi penyusutan akan dikurangkan. Oke, total aktiva yaitu Rp193.226.166. Dan kewajibannya yaitu modal akhir Rp193.229.166. Oke, jadi balance antara aktiva dan pasiva. Selanjutnya, jurnal penutup, di mana jurnal penutup ini untuk menutup akun-akun nominal sementara. Pendapatan pada ikhtisar laba rugi senilai Rp5.600.000. Ikhtisar laba rugi pada beban utilitas, beban gaji, beban perlengkapan, beban penyusutan peralatan, dan beban sewa. Beban ikhtisar laba rugi senilai Rp11.170.834, dan beban-beban tersebut. Dan selanjutnya modal pada ikhtisar laba rugi senilai Rp5.570.834. Dan selanjutnya modal pada price yaitu Rp1.200.000 masing-masing. Selanjutnya, neraca saldo setelah penutupan, di mana neraca saldo setelah penutupan ini tujuannya adalah post-closing trial balance atau meyakinkan bahwa keseimbangan posisi keuangan tetap terjaga. Nah, di sini ada kas senilai Rp114.860.000 dan piutang senilai Rp1.140.000, perlengkapan Tyler Rp300.000, sewa dibayar di muka
250.000 dan peralatan itu senilai 15.900.000 dan akumulasi penyusutan peralatan terdapat pada kredit Rp220.834 dan di sini ada modal pada kolom kredit yaitu Rp193.229.166. Oke, di sini balance ya. Oke, selanjutnya berikut transaksi selama bulan Mei 2020. Pada tanggal 3 Mei, membeli perlengkapan Tyler seperti gunting, penggaris, benang obras, benang jahit, jarum jahit senilai 1.200.000 secara tunai. Dan pada tanggal tersebut, akun yang berpengaruh adalah perlengkapan Tyler pada kas senilai 1.200.000 masing-masing. Pada tanggal 5 Mei, menerima pelunasan atas transaksi tanggal 27 atas jasa jahit baju wanita dengan furing 4 potong. Oke, pada transaksi tersebut, akun yang berpengaruh adalah kas pada piutang senilai Rp760.000. Pada tanggal 6 Mei, menerima jasa Tyler antara lain baju wanita tanpa furing senilai Rp160.000 dikali 1 potong, yaitu Rp160.000. Dan celana wanita senilai Rp150.000 dikali 2 potong, yaitu Rp300.000. Celana pria senilai Rp165.000 dikali 4 potong, yaitu Rp660.000. Permak baju wanita 3 potong dikali Rp30.000, yaitu Rp90.000. Jadi total pada kas yang diterima yaitu Rp1.210.000 dan di sini soal tidak terdapat pembayaran secara kredit, jadi tidak terdapat piutang. Akun yang berpengaruh adalah kas dan pendapatan senilai Rp1.210.000. Selanjutnya, pada tanggal 8 Mei menerima pelunasan atas transaksi tanggal 27 atas jasa jahit baju wanita dengan furing 2 potong, yaitu akun yang berpengaruh adalah kas pada piutang. Kas senilai Rp380.000 dan piutang senilai Rp380.000. Pada tanggal 10 Mei menerima jasa Tyler antara lain, kita klasifikasikan dulu yang tunai. Ternyata yang tunai tidak ada, jadi kita langsung ke sistem pembayaran yang kredit, yaitu baju wanita dengan furing seharga Rp190.000 dikali 4, yaitu Rp760.000. Dan selanjutnya baju pria dengan furing seharga Rp140.000 dikali 4 potong, yaitu Rp560.000. Jadi nilai dari piutang tersebut adalah Rp1.320.000 pada pendapatan yang diterima oleh Chrisman Tyler sejumlah Rp1.320.000. Pada tanggal 14 Mei, membayar beban utilitas senilai Rp1.400.000 secara tunai. Akun yang berpengaruh adalah beban utilitas pada kas. Beban utilitas bertambah senilai Rp1.400.000, kas berkurang senilai Rp1.400.000. Pada tanggal 16 Mei, menerima sewa gudang selama 2 tahun senilai Rp72 juta secara tunai. Akun yang berpengaruh adalah kas pada pendapatan sewa senilai Rp72 juta. Selanjutnya, 18 Mei menerima pelunasan atas transaksi tanggal 10 atas jasa jahit baju wanita dengan furing 2 potong. Akun yang berpengaruh adalah kas pada piutang, kas bertambah senilai Rp380.000, piutang berkurang senilai Rp380.000. Pada tanggal 20 Mei, menerima pelunasan atas transaksi tanggal 10 atas jasa jahit baju pria dengan furing 4 potong. Pada tanggal 20, akun yang berpengaruh adalah kas pada piutang senilai Rp560.000, piutang berkurang senilai Rp560.000. Dan selanjutnya, pada tanggal 21 Mei membeli perlengkapan Tyler, benang jahit, benang obras sebesar Rp700.000 secara tunai. Di sini akun yang berpengaruh pada transaksi tersebut adalah perlengkapan Tyler pada kas senilai Rp700.000, kas berkurang senilai Rp700.000. Pada tanggal 22 Mei, menerima pelunasan atas transaksi tanggal 10 atas jasa jahit baju wanita dengan furing 2 potong. Akun yang berpengaruh adalah kas pada piutang. Kas bertambah senilai Rp380.000 dan piutang berkurang senilai Rp380.000. Pada tanggal 23, menerima jasa Tyler antara lain, kita klasifikasikan dulu. Kebetulan tidak terdapat sistem pembayaran secara kredit, maka
kita klasifikasikan yang secara tunai. Celana wanita pada tanggal 23 Mei, celana wanita senilai 150.000 dikalikan 2 potong, yaitu 300.000. Celana pria senilai 165.000 dikali 3 potong, yaitu 495.000. Permak baju senilai 4 potong dikali 30.000, yaitu dengan jumlah 915. Akun yang berpengaruh adalah kas pada pendapatan. Kas bertambah senilai 915, pendapatan bertambah senilai 915.000 rupiah. Transaksi berikutnya, 20 Mei, membayar gaji 2 karyawan senilai 3.250.000 rupiah, jadi 3.250.000 rupiah dikali 2, yaitu 6.500. Akun yang berpengaruh adalah beban gaji bertambah 6.500.000 rupiah, kas berkurang senilai 6.500.000 rupiah. Pada tanggal 20 Mei, menerima jasa tailor antara lain yang secara tunai terdapat permak baju 5 potong seharga 50.000 rupiah dikali 50.000 rupiah, yaitu 250.000 rupiah. Dan yang secara kredit, baju wanita dengan furing 190.000 rupiah dikali 5 potong, yaitu 950.000 rupiah. Dan baju pria tanpa furing seharga 100.000 dikali 2 potong, yaitu 200.000. Baju pria dengan furing 140.000 dikali 1 potong, jadi 140.000. Totalnya yaitu 1.290.000. Akun yang berpengaruh, kas piutang pada pendapatan. Kas bertambah senilai 250.000 yang secara tunai. Piutang bertambah senilai 1.290.000. Pendapatan bertambah senilai 1.540.000. Jadi selanjutnya, pada transaksi tanggal 27 Mei, pengambilan uang untuk keperluan pribadi senilai 1.300.000. Akun yang berpengaruh adalah Prive pada kas. Prive senilai 1.300.000 ada di debit. Kas berkurang senilai 1.300.000. Pada tanggal 30 Mei, menerima pelunasan atas transaksi jasa tanggal 26 atas jasa jahit baju pria dengan furing 1 potong. Akun yang berpengaruh adalah kas pada piutang. Kas bertambah senilai 140.000 rupiah, piutang berkurang senilai 140.000 rupiah dengan jumlah jurnal umum yaitu 90.685.000 rupiah balance. Selanjutnya kita ke buku besar, dimana seperti yang sebelumnya, buku besar itu untuk mengalokasikan akun-akun, untuk mengelompokkan akun-akun yang terdapat pada jurnal umum. Penentuannya itu seperti sebelumnya, penentuannya yaitu dialokasikan terlebih dahulu akun-akun menurut nomor akun, diurutkan. Kita tulis saldo awal dari sebelumnya, dari bulan sebelumnya, dan kita uraikan, kita jumlahkan dengan cara yang sebelumnya saya ajarkan. Jika terdapat nilai di debit dan terdapat di kredit, itu maka dikurangkan jumlahnya. Jika debit dengan debit, maka dijumlahkan nilainya. Oke, dan total tersebut akan dipakai pada laporan keuangan. Selanjutnya, kita ke AJP. Di mana ketentuan AJP, informasi data per 31 Mei 2020. Yang pertama, perlengkapan tersisa senilai 500.000 rupiah. Dan di sini kita bisa lihat pada buku besar, perlengkapan pada buku besar itu senilai perlengkapan itu senilai 2.200.000 dan yang tersisa itu 500.000. Jadi 2.200.000 ini dikurangkan dengan 500.000, yaitu 1.700.000.
Nah, akun yang berpengaruh adalah beban perlengkapan pada perlengkapan senilai 1.700.000. Dan selanjutnya penyusutan mesin jahit dan mesin obras. Seperti yang sebelumnya, pada bulan yang lalu kita sudah tentukan yaitu Rp220.834. Dan yang ketiga, sewa yang telah jatuh tempo senilai Rp1.750.000. Dan ini langsung saja pada akun beban sewa pada sewa dibayar dibuka senilai Rp1.750.000 masing-masing. Dan yang keempat, sewa diterima dan terpakai senilai Rp3 juta. Di sini cara untuk menentukan yaitu kita lihat terlebih dahulu pada buku besar. Pada buku besar, saldo pendapatan sewa senilai Rp72 juta. Jadi, Rp72 juta itu dikurangkan dengan yang sudah terpakai Rp3 juta. Jadi senilai Rp69 juta. Oke. Yang kelima, penyisihan piutang sebesar 1,2% dari saldo piutang dagang. Kita lihat terlebih dahulu pada buku besar, yaitu piutang dagang tersebut saldonya senilai berapa? Senilai 1.150.000 dikali 1,2%, yaitu 13.800. Akunnya beban piutang dan penyisihan piutang. Oke, selanjutnya kita ke neraca lajur. Nah, neraca lajur ini terdapat neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laba rugi, dan neraca. Oke, jadi di sini seperti sebelumnya yang saya jelaskan, yaitu neraca saldo ini dari buku besar yang sudah Anda cari sebelumnya, dan ayat jurnal penyesuaian ini dari AJP yang sudah tadi dikerjakan, dan neraca saldo disesuaikan ini disesuaikan dari neraca saldo dengan ayat jurnal penyesuaian. Oke, seperti ini jika rupiahnya Rp220.000 dengan ayat jurnal penyesuaian yang berada pada kredit Rp1.700.000 itu dikurangkan karena berbeda tempat debit dan kredit. Dan jika sama-sama di kredit atau sama-sama di kredit, itu akan ditambah. Nah, akun akan dipindahkan debit atau kredit sesuai dengan yang terbesar. Jika yang terbesar ada kredit, ada debit atau kredit, itu masing-masing di kredit. Jika terbesar di debit, maka di debit. Jika terbesar di kredit, maka di kredit. Oke, sebelumnya laba rugi. Laba rugi ini mengisi akun-akun nominal yaitu pendapatan dan beban, dan neraca ini akun-akun real. Yang terdapat di neraca hanya akun-akun real. Dan kita bisa tentukan laba ruginya sebesar berapa. Setelah itu, kita ke laporan keuangan. Di mana laporan keuangan di sini terdapat 3 bagian, yang seperti sebelumnya. Yang pertama itu laba rugi, laporan laba rugi. Di mana laporan laba rugi terdapat akun pendapatan dan beban saja, dan pendapatan jasa senilai Rp4.980.000, dan pendapatan sewa senilai Rp3 juta dengan jumlah Rp7.985.000. Dan beban di sini terdapat beban utilitas senilai Rp1.400.000, beban gaji Rp6.500.000, beban perlengkapan Rp1.700.000, beban penyusutan peralatan Rp220.834, beban sewa Rp1.750.000, beban piutang Rp13.800.000 dengan total Rp11.584.634.000. Oke, jadi laba ruginya mengalami rugi senilai Rp3.599.634. Selanjutnya laporan perubahan modal, di mana untuk mengetahui modal awal dan modal akhir. Modal awal senilai Rp193.229.166 dan pref senilai Rp1.300.000, laba rugi senilai Rp3.599.634. Dan di sini dari pref dan laba rugi di jumlah senilai Rp4.899.634, dan di sini diketahui bahwa modal akhir adalah senilai Rp188.329.532.
Selanjutnya laporan neraca. Di mana laporan neraca ini terdapat akun-akun real saja. Oke, kas senilai Rp180.735.000. Piutang Rp1.150.000. Sewa dibayar di muka Rp500.000. Penyisihan, perlengkapan senilai Rp500.000. Sewa dibayar di muka senilai Rp59.500.000. Penyisihan piutang Rp13.800. Sewa dibayar di muka Rp69 juta. Akumulasi dan peralatan senilai Rp15.900.000. Akumulasi penyusutan peralatan itu senilai Rp441.668. Jika akumulasi maka dikurangkan. Total aktifanya Rp188.329.532. Dan modal akhir adalah Rp188.329.532 balance ya. Jadi kita langsung saja ke jurnal penutup. Nah, jurnal penutup ini menutup akun-akun nominal sementara, yaitu pendapatan pada ikhtisar laba rugi senilai Rp4.895.000 dan ikhtisar laba rugi pada beban utilitas, beban gaji, beban perlengkapan, beban penyusutan peralatan, beban sewa, dan beban piutang. Dan di sini senilai Rp11.584.000. Modal pada prep senilai Rp1.300.000. Modal pada ikhtisar laba rugi senilai Rp4.899.634.004 ya, maaf. Pendapatan sewa pada ikhtisar laba rugi senilai Rp3 juta. Dan langsung saja ke neraca saldo setelah penutupan. Di mana neraca saldo setelah penutupan ini dia bertujuan untuk post closing trial balance, yaitu meyakinkan bahwa posisi keuangan tetap terjaga. Oke, di sini ada kas senilai Rp180.735.000, piutang senilai Rp1.150.000, perlengkapan Tyler Rp500.000, sewa dibayar di muka Rp59.500.000, penyisihan piutang Rp13.800, sewa dibayar di muka Rp69 juta, peralatan Rp15.900.000, akumulasi penyusutan peralatan Rp441.668, modal Rp329.532. Dan di sini total dari semuanya adalah Rp257.785.000 balance. Dan di sini selanjutnya ada jurnal pembalik. Nah, jurnal pembalik ini dia berfungsi untuk meminimalkan kesalahan atau kekeliruan yang mungkin bisa terjadi, seperti menghindari pengakuan biaya atau pendapatan yang double karena penyusunan ayat jurnal penyesuaian. Di sini terdapat sewa diterima di muka senilai Rp69 juta, pendapatan sewa senilai Rp69 juta di kredit. Selanjutnya, langsung saja pada siklus akuntansi selanjutnya, yaitu pada bulan Juni, Nona Sahada menambah 1 karyawan guna memperlancar kegiatan operasional usaha Tylernya. Berikut transaksi selama bulan Juni 2020. Oke, selanjutnya pada tanggal 4 Juni membeli perlengkapan Tyler, gunting, penggaris, benang obras, benang jahit, jarum jahit senilai Rp1.100.000 secara tunai, yaitu akun yang berpengaruh pada transaksi tersebut, yaitu perlengkapan Tyler pada kas, perlengkapan bertambah senilai Rp1.100.000, kas berkurang senilai Rp1.100.000. Pada tanggal 5 Juni, menerima pelunasan atas transaksi tanggal 26 Mei atas jasa jahit baju pria tanpa furing, 2 potong. Akun yang berpengaruh adalah kas pada piutang, kas bertambah senilai Rp200.000, piutang berkurang senilai Rp200.000. Selanjutnya, pada tanggal 5 Juni, menerima jasa Tyler antara lain. Kita klasifikasikan dulu yang secara tunai. Kita lihat dulu. Kebetulan di sini tidak terdapat sistem pembayaran secara kredit. Baju wanita tanpa furing senilai Rp160.000 dikalikan 4 potong, yaitu Rp640.000. Baju pria dengan furing
senilai Rp140.000 dikalikan 3 potong yaitu Rp420.000. Celana wanita senilai Rp150.000 dikali 2 potong yaitu Rp300.000. Celana pria Rp165.000 dikalikan 4 potong yaitu Rp660.000. Dan permak baju wanita 5 potong dikali Rp30.000 senilai Rp150.000. Jadi total yaitu Rp2.170.000. Akun yang berpengaruh yaitu kas pada pendapatan. Kas bertambah Rp2.170.000, pendapatan bertambah senilai Rp2.170.000. Selanjutnya, pada tanggal 6 Juni, menerima pelunasan atas transaksi tanggal 26 Mei atas jasa jahit baju wanita dengan furing 2 potong. Nah, akun yang berpengaruh pada transaksi tersebut adalah kas pada piutang, di mana kas bertambah Rp380.000, piutang berkurang senilai Rp380.000 di kredit. Oke, selanjutnya, 9 Juni menerima sewa ruko 2 lantai selama 1 tahun sebesar Rp54 juta, tetapi uang sewa baru diterima akhir masa sewa. Nah, di sini akun yang berpengaruh adalah piutang sewa pada pendapatan sewa, di mana piutang sewa Rp54 juta di kredit, pendapatan sewa bertambah Rp54 juta di kredit, piutang sewa di debit ya. Pada tanggal 10 Juni, menerima pelunasan atas transaksi tanggal 26 Mei atas jasa jahit baju wanita dengan furing 3 potong. Nah, transaksi tersebut berpengaruh pada akun kas pada piutang, di mana kas senilai Rp570.000 di debit, piutang berkurang senilai Rp570.000 di kredit. Nah, pada tanggal 12 Juni, menerima jasa tailor antara lain baju pria tanpa furing senilai Rp100.000 dikalikan 4 potong yaitu Rp400.000, dan celana pria senilai Rp160.000 dikali 5 potong yaitu Rp825.000, dan permak baju wanita senilai Rp50.000 dikalikan 4 potong. Totalnya yaitu Rp1.425.000. Dan yang secara kredit, baju wanita dengan furing senilai Rp190.000 dikalikan 8 potong yaitu Rp1.520.000, dan baju pria dengan furing senilai Rp140.000 dikali 3 potong yaitu Rp420.000, di mana jumlahnya Rp1.940.000. Akun yang berpengaruh yaitu kas bertambah senilai Rp1.425.000, piutang bertambah senilai Rp1.940.000, dan pendapatan bertambah senilai Rp3.365.000. Selanjutnya, 14 Juni, membayar beban utilitas senilai Rp1.600.000 secara tunai. Nah, akun yang berpengaruh beban utilitas pada kas, beban utilitas bertambah senilai Rp1.600.000, kas berkurang senilai Rp1.600.000. Pada tanggal 16 Juni, meminjam uang di Bank Nusa senilai Rp50 juta selama 3 tahun, bunga 12,5% per tahun, dibayar setiap tanggal 5 dan pembayaran dimulai awal bulan Juli 2020. Nah, akun yang berpengaruh yaitu kas pada utang bank. Kas bertambah senilai Rp50 juta, utang bank bertambah senilai Rp50 juta dikarenakan pembayaran dimulai pada bulan Juli 2020. Oke. Pada tanggal 18 Juni, menerima pelunasan atas transaksi tanggal 12 atas jasa jahit baju pria dengan furing 2 potong. Nah, akunnya yang berpengaruh yaitu kas pada piutang, kas bertambah senilai Rp280.000 dan piutang berkurang senilai Rp280.000 di kredit. Pada tanggal 19 Juni, menerima pelunasan atas transaksi tanggal 12 atas jasa jahit baju pria dengan furing 1 potong. Nah, pada tanggal 19 ini, akun yang berpengaruh yaitu kas pada piutang, kas bertambah senilai Rp140.000 dan piutang bertambah senilai piutang berkurang senilai Rp140.000. Oke. Selanjutnya pada tanggal 21, membeli perlengkapan tailor, benang jahit, benang obras sebesar 1 juta secara tunai. Akun yang berpengaruh yaitu perlengkapan pada kas, perlengkapan bertambah senilai 1 juta, kas berkurang senilai 1 juta. Pada tanggal 22 Juni, menerima pelunasan atas transaksi tanggal 12 atas jasa jahit baju wanita dengan furing 2 potong. Nah, pada tanggal 22 ini, akun yang berpengaruh yaitu kas pada piutang, kas bertambah senilai Rp380.000, piutang berkurang senilai Rp380.000. Oke, selanjutnya,
Pada tanggal 22 Juni, menerima jasa Tyler antara lain. Nah, di sini kita lihat terlebih dahulu. Hanya terdapat sistem pembayaran secara tunai. Baju pria tanpa furing. Baju pria tanpa furing seharga 100.000 dikalikan 6 potong, yaitu 600.000. Baju pria dengan furing senilai 140.000 dikali 5 potong, yaitu 700.000. Celana pria senilai 160.000 dikalikan 11 potong, yaitu 1.815.000. Dan permak baju wanita atau pria ini 4 potong dikalikan 30.000, yaitu 120.000, di mana jumlahnya yaitu 3.235.000. Dan di sini akun yang berpengaruh yaitu kas pada pendapatan, di mana kas bertambah senilai 3.235.000, pendapatan bertambah senilai 3.235.000. Oke, selanjutnya pada tanggal 24 Juni membayar gaji 3 karyawan senilai 3.250 secara tunai. Nah, 3.250 ini dikalikan dengan 3, yaitu 9.750, di mana akun yang berpengaruh yaitu beban gaji dan kas senilai 9.750 masing-masing. Dan pada tanggal 26 Juni menerima jasa Tyler antara lain. Di sini terdapat secara tunai dan secara kredit. Klasifikasikan dulu ya secara tunai agar masuk ke akun kas. Baju pria tanpa furing 100.000 dengan harga 100.000 dikalikan 5 potong, yaitu 500.000. Baju pria dengan furing yaitu 140.000 dikalikan 5 potong juga, yaitu 700.000. Dan celana pria senilai 165.000 dikalikan 5 potong, yaitu 825.000. Dan permak baju senilai 50.000 dikalikan 5 potong, yaitu 250.000, di mana jumlahnya yaitu 2.275.000 pada akun kas di debit. Dan jumlah potong baju wanita tanpa furing senilai 160.000 dikali 6 potong, yaitu 960.000. Dan baju wanita dengan furing senilai 190.000 dikalikan 6 potong, yaitu 1.140.000. Dan jumlah keseluruhannya yaitu 2.100.000 pada akun piutang. Dan pada pendapatan bertambah senilai 4.375.000 di kredit. Selanjutnya, pada tanggal 27 Juni, pengambilan uang untuk keperluan pribadi senilai 1.250.000. Di sini, akun yang berpengaruh yaitu Prive pada kas. Prive bertambah senilai 1.250.000, kas berkurang senilai 1.250.000. Oke, selanjutnya pada tanggal 28 Juni menerima pelunasan atas transaksi, tanggal 12 atas jasa jahit baju wanita dengan furing 2 potong. Akun yang berpengaruh yaitu kas pada piutang. Kas bertambah senilai 3.380.000, piutang berkurang senilai 380.000 juga. Dan pada tanggal 30 Juni membeli AC LG 2 unit 3.350 secara tunai untuk ruangan kegiatan operasionalnya. Nah, 3.350 ini dikalikan 2 unit yaitu sebesar 6.700. Akun yang berpengaruh yaitu peralatan pada kas. Nah, peralatan tersebut senilai 6.700.000 rupiah di debit, kas berkurang senilai 6.700.000. Dan total pada benar umum tersebut yaitu 140.875.000 rupiah. Selanjutnya kita ke buku besar, di mana yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu buku besar adalah mengelompokkan akun-akun yang terdapat pada jurnal umum. Caranya yaitu seperti sebelumnya, dan jumlah pada akun kas ini saldonya yaitu 220.770.000 rupiah. Piutang saldonya senilai 2.860.000. Perlengkapan 2.600.000. Sewa dibayar di muka 59.500.000.
dan penyisihan piutang yaitu 13.800. Piutang sewa 54 juta, peralatan 22.600, akumulasi penyusutan peralatan 441.668, utang bank 50 juta, modal 188.329.532 rupiah, prive sebesar 1.250, pendapatan sebesar 13.145.000, dan pendapatan sewa yaitu 123 juta, beban utilitas 1.600.000, beban gaji 9.750.000, dan selanjutnya pada AJP. Terdapat ketentuan informasi data per 30 Juni 2020 dan perlengkapan tersisa senilai 900.000. Nah, di mana kita tadi perlengkapan di buku besar yaitu senilai 2.600.000 dan perlengkapan tersisanya 900.000. Jadi 2.600.000 dikurang 900.000 yaitu 1.700.000. Nah, ini adalah perlengkapan yang terpakai, di mana akunnya yaitu beban perlengkapan pada perlengkapan. Yang kedua, penyusutan mesin jahit, mesin obras, dan AC dengan estimasi umur ekonomi sebesar 6 tahun. Dengan menentukan ini, kita melihat terlebih dahulu pada buku besar. Nah, pada buku besar, pada peralatan, saldonya yaitu 22.600.000. Di sini 22.600.000 dibagi 6 tahun, yaitu 3.766.666 rupiah, dan dibagi 12 bulan, ya, dibagi 12 bulan, yaitu 313.888,889, dan dibulatkan menjadi 313.889.000 rupiah. Selanjutnya, nah, yang ketiga, sewa yang telah jatuh tempo senilai 1.750.000. Nah, langsung saja. Beban sewa pada sewa dibayar di muka senilai 1.750.000, 1.750.000. Oke. Dan yang keempat, sewa yang diterima dan terpakai senilai 3 juta. Dan akun yang berpengaruh yaitu pendapatan sewa pada sewa diterima di muka. Nah, pendapatan sewa di buku besar yang tadi saya bacakan yaitu 123 juta. Nah, 123 juta ini dikurangi 3 juta dan yaitu 120 juta. Nah, 120 juta ini dikurangi 54 juta, di mana di kasus sebelumnya pendapatan sewa yang diterima itu baru diterima di akhir masa sewa. Nah, jadi dikurangi 54 juta rupiah tersebut. Oke. Jadi 66 juta. Dan selanjutnya penyisihan piutang sebesar 1,25% dari saldo piutang dagang. Nah, pada buku besar terdapat piutang yaitu 2.860.000 dan dikalikan pada 1,25% tersebut. Jadi hasilnya 35.750 rupiah. Akun yang berpengaruh beban kerugian piutang pada penyisihan piutang. Selanjutnya, neraca lajur. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan bahwa neraca lajur ini pengumpulan kertas kerja di mana untuk mempermudahkan laporan keuangan. Nah, terdapat neraca saldo, di mana neraca saldo ini diambil dari buku besar. Dan ayat jurnal penyesuaian ini diambil dari ayat penyesuaian yang sudah dikerjakan tadi. Dan neraca saldo disesuaikan, seperti yang sebelumnya, kasus-kasus sebelumnya yang saya jelaskan bahwa bagaimana neraca saldo disesuaikan, yaitu jika akun pada neraca saldo terdapat di debit, dan akun pada jurnal penyesuaian terdapat di kredit, maka dikurangkan. Dan sebaliknya, jika
debit dengan debit maka ditambahkan, kredit dengan kredit maka ditambahkan. Nah, di sini disesuaikan dengan akun dengan nilai yang terbesar. Oke, jadi langsung aja ke laba rugi. Di mana laba rugi perkumpulan akun-akun nominal, yaitu pendapatan dan beban. Dan akun neraca itu terdapat akun-akun real seperti aktiva dan pasiva. Dan di sini kita bisa melihat laba rugi yang terjadi pada perusahaan pada Crescent Tyler tersebut. Selanjutnya laporan keuangan, di mana laporan keuangan terdapat 3, yaitu laporan laba rugi, perubahan ekuitas atau modal, dan neraca, laporan neraca ya. Di sini laporan laba rugi terlebih dahulu, di mana Crescent Tyler pada bulan Juni ini pendapatan jasa senilai 13.145.000 rupiah, pendapatan sewa senilai 57 juta, dan dengan jumlah pendapatan yaitu 70.145.000. Dan di sini beban utilitas senilai 1.600.000, beban gaji 9.750.000, beban perlengkapan 1.700.000, beban penyusutan peralatan senilai 313.889, beban sewa senilai 1.750.000, beban piutang 35.750, dengan jumlah beban yaitu 15.149.639 rupiah. Dengan pendapatan dikurang dengan beban, yaitu perusahaan mengalami laba senilai 54.995.361 rupiah. Nah, sini laporan perubahan ekuitas, di mana modal awal 188.329.532 rupiah, prive 1.250, laba ruginya ini dari sini, laba ruginya 54.995.361. Nah, dengan jumlah prive dan laba rugi yaitu 53.745.361 rupiah. Nah, jadi tersebut modal akhir diketahui senilai 244.074.893 rupiah. Nah, di mana laporan neraca. Ini selanjutnya laporan neraca yaitu kas senilai 220.770.000, piutang senilai 2.860.000, perlengkapan senilai 900.000, sewa di barang muka senilai 57.750.000, penyisihan piutang 49.550, sewa diterima di muka 66 juta, piutang sewa 54 juta, peralatan 22.600.000, akumulasi penyusutan 755.557.000, dan total aktivanya yaitu 294.839 rupiah. Nah, kewajibannya yaitu utang bank senilai 50 juta rupiah dengan modal 244.074.839 rupiah. Dan total pasifanya yaitu 292.074.839 rupiah. Dan selanjutnya jurnal penutup. Nah, jurnal penutup ini untuk menutup akun-akun nominal sementara. Di sini terdapat pendapatan pada ikhtisar laba rugi senilai 70.145.000. Dan ikhtisar laba rugi pada beban-beban lainnya senilai 15.149.639 rupiah. Pada ikhtisar laba rugi pada modal. Nah, ikhtisar laba rugi pada modal dengan jumlah 54.995.361 rupiah. Nah, modal pada prep senilai 1.250 masing-masing. Dan selanjutnya neraca saldo setelah penutupan. Nah, neraca saldo setelah penutupan ini untuk meyakinkan bahwa keseimbangan posisi keuangan tetap terjaga. Dan di sini kas senilai 220.770.000, piutang 2.860, perlengkapan 900, sewa dibayar di muka 57.750.000, piutang penyisihan piutang 49.550, sewa diterima di muka 66 juta, piutang sewa 54 juta, peralatan yaitu 22.600 juta,
22.600.000 dan akumulasi penyusutan peralatan yaitu 755.557 rupiah. Hutang bank yaitu 50 juta, modal yaitu 242.074.893 dan totalnya yaitu 358.880.000 balance. Dan selanjutnya pada jurnal pembalik, gimana jurnal pembalik? Yaitu terdapat sewa diterima di muka senilai 66 juta rupiah dan pendapatan sewa senilai 66 juta rupiah di kredit. Nah, oke, sekian dari siklus perusahaan jasa Chrisman Taylor.